to serve when others stay still, to care when it's easier to turn away, to believe again even after the fall. Standing tall is not about being perfect. It's about being planted in grace, in truth, in Christ. Your strength is not your own. It comes from the one who fights for you. The battle is not yours. It belongs to the Lord. You don't fight people. You fight lies, fear, shame, and doubt. And you don't fight alone. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So when shame whispers, stand tall. When fear surrounds, stand tall. When strength runs out, stand tall. Not in pride, not in striving, but in truth, in grace, in Christ. You were made to stand. Untuk minggu ini, ya, kita di bulan yang baru. Tema kita adalah yang baru, stand tall. Berdiri dengan tegak, ya, stand up. Dan minggu lalu Saudara Roko ya sudah menjelaskan. Kamu kayaknya ngambil yang minggu kedua ya, topik yang kedua. Iya. Kayaknya. Salah. Baik, nggak apa-apa. Hari ini saya akan berusaha melanjutkan cerita yang 2 minggu lalu saya bagikan, itu tentang Abraham. Tapi kali ini kita akan berbicara dari sisinya hambanya Eliezer, ya. Dan pembacaan kita hari ini itu ada dari kitab Kejadian pasal 24. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal, dia diberkati kesehatan, dia diberkati dalam ternaknya, dia diberkati dalam propertinya, dalam segala hal. Dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Nah ini para komentator Alkitab, ya, dan juga scholars setuju bahwa hamba yang paling tua ini adalah Eliezer. Saudara bisa melihat di Kejadian 15, waktu Abraham belum punya anak, dia bilang gini, Tuhan, aku ini udah kaya, terus hartaku ini kalau nggak punya anak akan diserahin ke siapa kecuali Eliezer, ya, hambaku itu. Memang di pasal ini nggak disebutin namanya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanannya yang diantara aku diam. Di cerita ini, umur Ishak tuh umurnya, anaknya dalam 40 tahun, masih high quality jomblo. Roko berapa tahun Roko? Dekat lah. Dia high quality jomblo lah. Dan karena Abraham diberkati segala hal, ada yang kurang. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Kan dia udah nyaman di kampung halamannya. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Boleh nggak saya bawa Ishak aja deh, supaya bisa ngelihat nih calon pasangannya. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas ya, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah
akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Nah, ada janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu dari Ishak. Tapi permasalahannya, lah, kayak namanya untuk reproduksi kan harus nggak bisa sendiri, butuh pasangan. Keturunanmu, ada problem di sini. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepada aku ini. Hanya saja jangan anakku itu kau bawa kembali ke sana. 2 kali dia ngomong. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Be the Bridge. Jadilah jembatan. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa supaya Tuhan membuka telinga rohani kami, juga hati kami, supaya bisa menerima benih, dan benih ini bisa kami pelihara dan bisa bertumbuh, menghasilkan buah berkali-kali lipat untuk kemuliaan Allah. Amin. Be the bridge. Nah, saudara, lihat ya, tadi Abraham itu sebenarnya dijanjiin sama Tuhan menjadi suatu bangsa yang besar. Dia udah kaya, tapi ternyata ada gap. Gapnya apa? Dia punya anak, tapi anaknya belum nikah, punya pacar dia belum. Nah, ini gapnya nih. Ya. Gap itu adalah suatu pemisahan antara 2 points. Dalam hal ini adalah dalam kasus Abraham, the promise and the full fulfillment. Abraham itu dijanjikan akan menjadi keturunan yang besar, bangsa yang besar, ya. Tapi ternyata ada gap. Memang kita ini sering banget berdoa pada Tuhan, kalau bisa dalam hidup ini gak usah ada wall lah, gak usah ada gap lah. Saudara, saya kasih tahu sama saudara, kita harus menghadapi dalam hidup ini harus ketemu yang namanya gap, wall, itu harus. Ya. Kalau enggak, saudara akan kehilangan fungsi saudara. Jadi jangan berdoa, aduh kalau misalnya hidup saya flat aja deh, ya. Karena selalu Tuhan bekerja saat ada gap atau ada tembok, ya seperti tembok Yeriko. Dan mereka tuh nggak berdoa supaya tembok itu nggak ada, tapi keberadaan mereka itu harus bisa menerobos. Dan tahu saudara, tembok Yeriko itu runtuhnya keluar, sehingga menjadi jembatan buat mereka masuk. Nah, gap ini perlu disambungkan dengan namanya the bridge, ya, dengan jembatan. Jadi kita tahu promise-nya adalah Abraham akan menjadi keturunan bangsa yang besar. Kemudian fulfillment-nya adalah great nation, tapi dia belum bisa mengalaminya. Dan saat ini, ya, di masa itu dia punya gap adalah kalau anak saya nggak menikah, gimana janjinya itu bisa dipenuhi? Nggak mungkin. Karena Tuhan bilang dari Ishak katanya, bukan dari anak yang lain, dari Ishak. Tapi Ishak masalahnya belum punya istri, ya. Dan fungsi the bridge, saya mau merefresh aja. The bridge itu menghubungkan 2 titik, ya. Dan jembatan itu juga fungsinya untuk mempercepat, benar ya? Saudara, ada yang pernah ke ini nggak? Errol Town nggak? Karena tuh ada stream kecil doang, kecil. Tapi kalau kita mau ke situ, kalau nggak mau basah-basah, ya harus jalan ke sana jauh juga, muter untuk sampai ke titik seberang. Padahal kalau ada jembatan ya, hitungannya cuman less than 1 minute lah. Tapi karena muter jadi berapa lama? Lama, ya. Jadi jembatan itu fungsinya untuk mempercepat dan juga to support, ya, untuk menopang. Nah saudara, memang zaman sekarang ini banyak jembatan fungsinya udah sebagai, juga ada tambahan sebagai estetika atau sebagai icon, ya, seperti di Sydney ada jembatan, ya, kita juga ada di dekat airport ada jembatan juga, gitu. Tapi fungsinya adalah sebenarnya untuk support the mission,
percuma kalau bisa menghubungkan dua titik, tapi nggak kuat untuk menahan beban. Ya, kalau saudara adalah diciptakan sebagai jembatan, tapi saudara, aku nggak mau menahan beban, itu saudara nggak melakukan fungsinya. Kursi yang saudara duduki saat dia belum tiba di tempat ini, mungkin cuma di display, dijual orang. Ya, kalau kita bisa tanya kepada kursinya, apakah dia senang atau enggak? Dia kemungkinan besar dia akan menjawab, saya ini diciptakan untuk menopang berat kalian. Nah, jembatan juga gitu, menopang. Jadi dia bukan mikirin diri sendiri, tapi menopang, ya, menahan beban. Nah, di sini Abraham punya dijanjikan promise, dan fulfillmentnya adalah great nation juga salvation. Jadi sebelum, ingat saudara ya, zaman Nuh, setelah Nuh itu dia punya 3 anak, dan dari 3 anak itu lahir 70 bangsa. Dan Tuhan memilih satu bangsa, dan dia berjanji dari 70 dari satu bangsa itu, Tuhan mau ada satu bangsa yang imamat, di mana dari satu bangsa ini ada terjadi keselamatan. Karena Tuhan tahu persis zaman yang Adam jatuh, semua berbuat dosa. Nah, lalu dipilihlah Abraham sebenarnya menjadi satu bangsa. Ya, dan ada promise, ada fulfillment-nya untuk great nation and salvation. Dan ternyata dibutuhkan jembatan ini ya untuk support the mission, untuk bisa mencapai fulfillment ini. Dan jembatannya itu Abraham mungkin belum melihat, dan dia juga nggak ngelihat saat itu. Cuma dia percaya. Dan di situ ada Ishak, ada Eliezer, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, Yosua. Ya, mereka ini sebenarnya kan menjalankan misi yang bukan itu misinya Abraham. Ngapain gue capek-capek? Sama seperti Yosua juga. Gue dipilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun ke tanah perjanjian. Ini kan tugasnya Musa. Ya, dan orang-orang ini nggak berpikir dirinya sendiri. Mereka ini tahu, mereka punya misi selalu ngarahnya pada siapa? Ke Abraham. Seperti janji kepada Abraham, dan kepada Abraham. Sampai sini saudara mengerti ya, bahwa ujungnya, karena kita udah melewati 2000 tahun lalu setelah Yesus lahir, kita tahu bahwa ujungnya adalah Yesus. Ya, the salvation itself. Karena dibilang keselamatan tidak ada dari bangsa lain selain bangsa Yahudi. Sampai sini saudara ngikutin ya. Saya cuma membangun framework ini, ya. Oke. Sekarang kita berbicara masalah promise, ada the bridge, ada fulfillment. Dalam pasal yang baru kita baca, ya, promise-nya adalah kepada Abraham bahwa kepada keturunanmu lah akan ada suatu bangsa yang besar, negeri ini akan diberikan kepada keturunanmu. Dan kemudian ini promise-nya, great nation, other nation will be blessed and salvation. Janji yang besar. Kemudian kita tahu dari cerita yang tadi ternyata ada gap-nya, yaitu Ishak. Ishak masih berumur 40 dan masih single. Dan Abraham katanya udah tua dia. Dan ternyata dia juga nggak bisa jalan jauh. Makanya ditugasin ke hambanya. Nah, sekarang kita bicara gap-nya dulu deh. Ya. Gap-nya itu pertama yang tadi kan si Eliezer ngomong, pertama lokasinya yang jauh. Mereka tuh tinggal di Beersheba, ya, 2 minggu lalu kita sudah lihat mapnya, dan kemudian harus naik ke utara cukup jauh, dan dia juga belum pernah ke sana. Ya, karena Eliezer itu dari Damaskus. Damaskus itu di bawahnya ini Haran, ini Damaskus, dan ini tempat tinggalnya Abraham. Dan kemudian siapa wanitanya? Siapa yang menjadi istrinya? Who's the girl? Gue juga nggak tahu. Dan kemudian Eliezer juga bukan calon mempelai laki-lakinya kan, dia cuma representatifnya doang. Terus how convince the girl and the family? Kalau saudara dikasih tugas itu bisa nggak saudara? Ayo mikir deh. Aku nggak bisa rokok. Udah nyerah. Ya, coba misalnya ya, betul. Kalau misalnya disuruh sama mamanya rokok cariin, sulit ya. Gapnya gede banget, gapnya besar sekali. Ya, nah tadi kita ngomong the bridge-nya adalah Eliezer. Dia adalah senior servant.
ini Eliezer tahu dramanya keluarga Abraham. Dia tahu Abraham ngambil Hagar, mengusir anaknya Ismail, kemudian Abraham coba nikam Ishak, ya, kemudian Ishaknya mungkin sakit hati, Ishaknya cerita ke mamanya, mama, papa tadi mau bunuh aku. Mamanya langsung ngamuk-ngamuk, apa kamu? Ini anak saya, udah 90 tahun saya hamil susah, udah ngelahirin susah, emang kamu yang ngelahirin? Enak-enak aja lo mau bunuh. Ngamuk lah, makanya mereka pisah rumah. Ya, 2 minggu lalu kita bahas. Jadi nih, Eliezer tuh udah tahu isi keluarga lah. So kalau Eliezer, gue mau nyari istri, ini buat keluarga yang, aduh gimana ya? Berat saudara, kalau pikir saudara gampang, ya kita case-nya itulah tadi ya. Kemudian jembatan, kita membutuhkan jembatan untuk menghubungkan ini, ya. Dan nanti kita akan membahas ada pilar ternyata untuk membentuk suatu jembatan. Jembatan tuh nggak bisa cuma garis lurus aja, tapi ada pilar yang support, ya, mensupport mission tadi. Nah hari ini saya akan membahas bagaimana sih untuk bisa menjadi jembatan yang baik, jembatan yang sukses, ya. Karena jembatan itu nggak bisa berdiri tanpa pilar yang menopang. Nah, kita akan membahas satu persatu pilar apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah di ayat 10 dikatakan gini. Kemudian hamba itu mengambil, setelah tadi udah nego, oke lah, akhirnya hambanya itu ya baik. Kemudian hamba itu mengambil action 10 ekor dari unta tuannya. Jadi untanya milik siapa? Milik tuannya ya. Dan pergi. Akhirnya dia pergi dengan membawa berbagai barang-barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Saudara coba simpen kata 10 ekor itu ya. Nanti kita akan membahas 10 ekor ini. Jadi pilar yang pertama adalah obedience. Obedience itu dan faith itu berjalan bersama-sama, gak bisa dipisahin. Walaupun hambanya itu gak mengerti bagaimana akan terjadinya, tapi Abraham bilang, Tuhan akan mengirim malaikat berjalan di depanmu, akan membuka jalan. Bagi kamu cuma jalan aja. Dan pilar yang pertama adalah obedience. Hamba ini taat. Dan apa bukti ketaatan dan imannya? Dia bikin plan loh. Abraham gak nyuruh kamu buat enggak. Dia bikin plan sendiri. Karena dia harus kalkulasi nih. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa meyakinkan, ya kan Tuhan gak bisa ngomong ke orang tuanya atau istrinya atau anaknya gitu. Dia harus bisa mempresentasikan dirinya sebaik mungkin supaya bisa mendapatkan siapapun yang di depan yang akan dia ketemui. Jadi dia bawa 10 unta dan barang-barang yang berharga. Ya, kenapa 10 unta dan barang-barang berharga? Mungkin kita akan melihat jawabannya, ya. Dan pilar yang kedua di ayat 11 dikatakan gini. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Nah, kata berhenti di sini sebenarnya bahasa Inggrisnya dia kneel down. Unta itu kan, saudara, unta itu kalau udah berlutut susah naik. Ya, makanya kadang-kadang mereka tidur harus berdiri. Kadang-kadang kalau misalnya ada prey, ada yang mau nerkam, jadi bisa langsung lari. Dan dalam satu hari biasanya cuma 2 kali, tadi pagi untuk load barang dan juga di malam di sore hari untuk ngangkat barangnya lagi, unpack lagi. Pada waktu petang hari katanya, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Nah, berarti si hambanya ini udah kalkulasi nih. Dia kan harus nyari tempat di mana para wanita akan berkumpul. Iya dong. Kamu mau nyari siapa? Kamu gak mau nyari cowok, nyari siapa? Nyari para wanita dong, ya. Dan dia harus tahu kapan waktunya. Kalau dia nyampainya udah kesiangan atau kepagian, apa yang terjadi? Dia harus menunggu, saudara. Dia harus menunggu perjalanan yang panjang. Dan pilar yang kedua adalah patience. Patience is the key here. Dia harus sabar, ya, karena dia harus menunggu di waktu petang. Dan menunggu itu adalah sesuatu yang gak enak, benar gak saudara? Ya, siapa yang pernah menunggu 1 menit aja mau atau enggak? Susah loh. Menunggu itu adalah hal yang sulit. Saya kemarin ke Bali tuh ya, lewat Auckland. Tiba-tiba ininya saudara, screeningnya itu
yang buat screening koper dan sebagainya, atau mau departure ya, mati. Ngantri tuh, panjang banget sampai keluar. Berapa ya, kita 30 menit atau lebih? 30 menit nunggu. Wah itu gak enak banget, gak nyaman banget. Nunggu itu adalah sesuatu yang gak enak. Nah ini hamba ini juga, kan dia gak tahu medan juga. Tapi menunggu adalah suatu pilar yang harus saudara miliki. Dan kalau saudara mau sukses mencapai tujuan saudara, mungkin saudara dengan janji Tuhan, ya saudara dijanji sama Tuhan, ada janji, dan untuk mencapai fulfillment-nya itu ada suatu gap. Memang ada bagian yang di luar kontrol saudara, tapi gap ini, jembatan ini ada di tangan saudara, dikontrol saudara, dan harus ada bagian yang saudara lakukan. Ya, tadi obedience, yang kedua adalah patience, sabar. Dan yang berikutnya, then he pray. Saya suka pakai bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesia cuma dia berkata, aku nggak suka. Ya, dia ngomong, then he pray, Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. Nah, kata sukses di situ itu dalam bahasa Ibrani-nya karah. Karah itu artinya adalah suatu momen. Nah, saya punya definisinya aja baik lagi ya. Definisinya adalah associated with God's intervention or provisions leading to what might be termed a right happening or a divine orchestral event. Divine intervention or connection lah. Yang dimana bukan kita lagi, tapi udah Tuhan yang terlibat. Nah makanya dibilang tadi berdoanya, make me successful today, make me karah today katanya, and show kindness to my master Abraham. See katanya, I am standing beside this spring, and the daughters, berarti banyak perempuan-perempuan of the townspeople are coming out to draw water. Anak-anaknya ada yang tua, ya benar ya? Ada yang muda, ada yang remaja. Tapi ada eliminasi di sini. Maybe that when I say to a young woman, ya, Roko mau yang mana? Yang muda tuh. Yang muda ya, good bro. Young woman, ini spesifik loh. Spesifik, dia bilang, please let down your jar that I may have a drink. And she say, drink and I water your camels too. Ada berapa camels tadi? 10. Let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master. Ya, karah. Dia butuh karah. Ya. Terus pilar yang ketiga yang mau saya sebutkan adalah berdoa. Ya, saudara perlu berdoa. Saudara perlu berdoa. Karena tanpa doa, apa yang saudara lakukan adalah cuman kekuatan saudara. Saudara dan saya tuh butuh karah sebenarnya, ya. Dimana tuh divine yang orchestrate by God yang mempertemukan, karena kalau timingnya salah, kemungkinan dia nggak ketemu sama si Ribka, bisa ketemu sama janda atau ya kan saya bilang kan, saudara kan saya terus terang aja, kan ini lagi nyari orang, kan susah. Kalau saya jadi kan agak random, susah juga dong. Atau mungkin ketemunya sama teenager juga nggak tahu. Tapi pedofil. Iya, itu dia. The right timing is important. Poin saya itu, ya. Karena kalau dia salah timing, udah nggak dapet, ya. Dan kemudian pilar yang berikutnya, ya, sebelum ia selesai berkata, nah ini sebenarnya cerita diulang lagi di bawah. Ia berkata tuh dibilang he pray in his heart. Jadi dia dalam hati, dibilang di ayat berikutnya dibilang dia berdoa dalam hati. Artinya saya waktu itu pernah berpikir gini, jangan-jangan dia doanya lagi ngomong kali itu si Ribkanya denger gitu, tapi enggak lah, ternyata enggak. Maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Mungkin ya ada properti baju yang bisa dilihat, oh ini udah menikah atau ini belum menikah gitu ya di zaman itu. Dan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian apa yang terjadi? Berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu.
Nah, yang berikutnya adalah, pilar berikutnya adalah dia harus berani, courage. Karena kalau dia nggak berani, saudara, takut lah, dia terlalu cantik, gitu misalnya. Saya nggak tahu, orang kan kadang-kadang nggak berani ngomong, tapi dia berani, dia lari, dia tanya. Bukankah firman Tuhan berkata, ask, seek, and find. Jadi saudara harus berani juga. There's a part of yourself gitu ya, yang di tangan saudara untuk bertanya, untuk mencari, ya, and knock the door. Bener ya? Ask, seek, and knock the door. Dan ini yang dilakukan sama hamba itu. Dan pilar berikutnya tadi adalah keberanian. Pilar berikutnya dari cerita ini kita baca di ayat 18. Drink, my Lord, she said, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink. After she had given a drink, she said, I'll draw water for your camels too, until they have enough to drink. Saudara, kita lanjutin ini. So she quickly emptied her jar into the trough, palungan, and ran back, lari lagi dia, to the well to draw more water and drew enough for all his camels. Ya, sampai sini dulu deh. Tadi ada berapa unta? 10. Nih, hitung-hitungannya saudara. Kalau unta itu nggak minum dalam beberapa hari, ya, maka unta itu bisa minum kurang lebih satu unta 100 liter. 100 liter itu equal 100 kilo, ya. Dan di sini auditionnya sayembara untuk mendapatkan perempuan bukan kecantikan saja, otot kaki saudara. Sama-sama juga. Oh, tangan juga otot kaki. Kan otot kaki harus kuat, lari ke bawah, diangkat, ya. Nah, kamu misalnya satu kantong ini ya, satu jar ini, anggap 5 kilo deh, ya 5 kilo. Bisa nggak perempuan 10 kilo? Ada yang bisa. Galon, sampai suka angkat galon Beras 20 kilo. Padi dulu pelajaran air, jadi dia tahu rasanya ngangkat galon. Itu berat banget. Dan dia harus turun. Kemungkinan kalau satu itu 100 liter, berarti 10 onta berapa liter? 1000. Berapa kali turun naik? 1000 kan? 100 kali 10 onta. 1 onta 100 liter. 1000. Kalau 1000, ya udahlah nggak usah dihitung lah. Pasti berapa jam, bener nggak? Udah berapa jam lah pasti untuk bolak-baliknya. 21. Without saying word, the man watched her closely to learn whether or not the Lord had made his journey, bukan her journey, his journey successful. Dalam bahasa Indonesia dibilang membuat perjalanannya berhasil. Kadang-kadang orang mikirnya perempuannya, enggak, ini si hambanya. Dia mau melihat, ini Tuhan membuat perjalanan saya berhasil enggak? Dengan cara si wanita ini bisa ngasih minum onta-ontanya. Saudara, dalam hal ini pilar berikutnya adalah saudara perlu disiplin. Disiplin. Kenapa disiplin? Don't try to help. Ya, jangan tempted untuk mempercepat sendiri. Ya, dia bisa bilang, udah saya bantu deh. Dia juga bawa hamba-hamba yang lain loh. Ya, si ini juga dia nggak bawa sendiri, dia bawa hamba-hamba yang lain juga. Bisa aja udah dibantuin deh. Tapi dia disiplin karena ini sebuah mission, ya, untuk mencari kualifikasi. Dan kalau saya mungkin ya, karena saya love language saya lumayan service gitu. Kalau saya lagi itu mungkin saya nggak tega, saya akan bantu. Tapi hamba ini juga suka melayani juga. Nah, saudara, saya tanya sama saudara, ini kan hamba senior, ya, dia tahu persis tuannya itu punya banyak ternak. Dan waktu dia memuji kenapa harus ngasih minum airnya kepada untanya, saya juga bisa memposisikan dirinya saya kepada hamba itu. Karena waktu dia minta air, yang butuh minum itu kan bukan hanya manusia, ini juga butuh minum. Nah, si hamba perempuan ini bisa melihat kebutuhan. Yang butuh minum itu ternyata bukan si hamba ini, tapi unta-untanya juga. Nah, waktu saudara menjadi jembatan, saudara dan saya itu punya suatu role yang cuma bisa saudara yang penuhi.
Ya. Dan itu bukan tentang saudara lagi, karena pas lagi melihat, oh ada kebutuhan, bukan hanya diri saja, tapi juga unta-untanya. Karena unta-unta ini di matanya si hamba ini, unta-unta inilah yang menolong dia menjalankan misi bolak-balik. Datang dari sana dan juga akan pulang. Dan untuk pulang dia juga butuh air lagi. Itu sebabnya, this is the qualification. Jadi bukan hanya sekedar cantik. Karena ini masalah great nation. Ini jadi untuk bangsa yang besar dibutuhkan suatu bibit bebek bobot, ya, seorang istri yang benar-benar bisa nggak menjalani misi ini. Saudara bisa sama ini, dan tadi volunteer loh. Si Ribka ini volunteer melakukannya tanpa dipaksa. Ya, jadi saudara butuh disiplin. Jangan coba cut the corner lah, shortcut lah, jangan. Percaya proses. Gitu. Kalau saudara udah berdoa dan sebagainya ini, dan saudara udah buat eliminasi, Tuhan kalau memang dari Tuhan begini adanya, begini begitu, udah, jangan berusaha nolong Tuhan lah, tunggu aja. Maka passion itu adalah salah satu pilarnya, ya. Dan kemudian pilar berikutnya, setelah unta-unta itu apa? Puas. Udah saya dikasih nggak mau lagi, mau itu bahasa Jawa. Nggak mau lagi, menolak gitu loh. Maka orang itu, hamba itu ngapain saudara? Mengambil anting-anting emas, dalam bahasa Inggris itu nose ring, yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Nah saya hitungin buat saudara, ring nose-nya itu 5,7 gram, gelangnya itu 115 gram. Nah kalau pakai kursnya New Zealand ya, 1 gram sekarang 182. Maka ya saya double lah, 182 lah makanya. Ya 2 juta juga gak apa-apa. Oke, saya udah pakai yang pesimistik 182, apa ya? Enggak 200, 182. Anggapnya 120 gram. Maka dia mendapatkan upah 21.950. Hanya ngasih air ke hambanya dan unta 21.000. Kalau para perempuan lain tahu, pada mau nggak? Oh mau pasti. Tapi saya yakin bahwa Ribka itu dia udah punya kebiasaan yang sebelumnya dia lakukan. Ya, bukan dalam satu hari dia melakukan itu. Ya. Jadi kalau saudara sedang menunggu breakthrough, ya untuk kesana tujuan berikutnya, udahlah setia aja menjalankan apa yang saudara lakukan. Ya. 21.000. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya padanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Artinya ini keponakan. Ini keponakan. Karena Nahor itu sama Abraham adik kakak. Ya. Betuel itu pokoknya keponakannya Ishak lah. Dia nikah sama keponakan Ishak. Ribka itu adalah keponakannya Ishak. Lagi kata garis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Nah ini dia nih, attitude-nya Ribka itu bukan hanya manusia juga, dia ngeliat kebutuhan. Ternyata, oh iya unta kamu juga butuh makanan, ada juga kok, gitu ya. Dan pilar yang berikutnya yang harus kita pelajari adalah, dari sini adalah generosity, murah hati. Itu sebabnya waktu lagi plan, dia kan bikin plan tuh waktu sebelum datang. Dia bawa unta dan dia juga bawa barang-barang ini yang berharga. Tapi dia punya disiplin juga. Dia nggak ngasih yang susah abrek, layer by layer. Saya suka nih, hamba ini planningnya keren deh pokoknya. Menurut saya dia punya perhitungan keren banget. Gak dikeluarin semuanya. Ya karena ini baru tanda yang pertama, baru menemukan gadisnya. Masalah maunya atau belumnya nanti, ya. Tapi Abraham ngomong kalau gadisnya nggak mau ikut, kamu lepas dari sumpah saya. Ya, generosity, pilar yang keenam. Dan pilar yang berikutnya, mari kita baca. Lalu hamba itu ngapain? Berlututlah hamba itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahku Tuhan Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini. Dan di sini hamba ini mengakui
bahwa Tuhanlah yang bekerja di belakang layar, karena Tuhan telah menuntun aku, dan Tuhan pula yang sudah memberikan karah, memberikan tadi bahasa Indonesia apa? Divine, bahasa Inggris lagi. Campur tangan Tuhan apa dong? Ya. Saya atau Kairos. Itu saya kalau Kasih karunia. sukses. Tapi timingnya timing Tuhan. Saya main kalau lagi parkir di mall sama anak saya di mall, kalau lagi parkir itu suka gini, Tuhan berikan kepada kami Kairos Kara, supaya kan banyak parkiran nih, banyak yang jalan gitu, supaya pas lagi kita jalan gitu kan mereka nggak juga ngomong rem, ada orang yang mau keluar pada saat kita bagian kita, ngerti nggak? Jadi kita bisa ngerem tanpa harus nungguin buat kesel mobil belakang. Nah itu sering banget terjadi, entah kenapa. Tapi menurut saya Tuhan mau ngasih pelajaran buat anak-anak saya kan. Karena kita doa bareng, Tuhan berikanlah karah, karena susah banget. Pilihannya cuma vale kalau mau. Ya. Dan inilah yang hamba itu lakukan. Dia memuji Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya ini. Ya, pilar berikutnya adalah, sebelum kita ngomong pilar, bukankah firman Tuhan berkata di dalam, bukan Kejadian, maaf, ini ada di Proverbs atau Psalm ya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him. Akui Dia dalam segala jalanmu, and He shall direct your path. Dia akan membuat jalanmu itu straight, ya. Jadi kita perlu mengakui Tuhan. Dan yang pilar berikutnya adalah worship. Ya, karena dia sujud menyembah dan mengakui bahwa it's not my power but you, God. Ya. Inilah pilar yang kita sedang bahas. Oleh karena itu, saudara simpan pilar situ. Ini semua, menurut saya, saudara akan melihat di cerita Alkitab lain. Tadi pagi, saya sebelum ibadah, Kasusi ngomongin tentang Otniel. Itu ada obedience, dia maju berperang, ada passion, ada worship, ada disiplin. Joshua juga ada ini semua. Ya, kita butuh ini semua. Jadi bukan hanya intelektual kita aja yang bekerja, tapi kita harus yang namanya ada kesabaran, ada berdoa, ada juga keberanian, ada juga disiplin, ada juga generosity, dan ada juga worship. Nah, kita udah belajar pilar ini, marilah kita melanjutkan cerita itu, apa yang terjadi. Berlarilah gadis itu menceritakan yang terjadi itu ke rumah ibunya. Dia lari. Dan di sini secara nggak langsung Ribka menjadi jembatan juga kepada orang tuanya. Ya, Ribka mempunyai saudara laki namanya Laban. Kita tahu Laban itu cukup greedy ya. Kalau kita baca di Yakub, ceritanya pas lagi Yakub lari, dia cukup greedy, nurangin Yakub dengan banyak cara dan sebagainya, mengganti upahnya Yakub berkali-kali. Ya, Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah apa? Sesudahnya dilihatnya Anting-anting. Sudah dilihat anting-anting ini dan apa? Gelang tangan yang tadi berapa? 21.000. Laban langsung cuan. Ya. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya yang berbunyi, begitulah dikatakannya orang itu kepadaku, yang mendapatkan orang itu yang masih berdiri samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Kita tahu di ceritanya Yakub, dia punya Tuhan yang lain, punya patung. Waktu lagi Yakub pergi sama anak-anaknya, Lea dan Rachel, kan Rachel kan ngambil patung Tuhannya yang si Laban yang diumpetin di bawahnya itu. Dia sebenarnya nggak nyembah Tuhan juga, ya. Tapi karena marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama dengan dia, kan? Jadi hamba itu nggak sendiri, ternyata ada juga orang-orang yang bersama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, ini udah dijamu, udah kayak sultan, wah dijamu makanan, ya mungkin mau dimasak. Aku tidak. Tetapi ketika dihadangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Nah ini ada kata disiplin lagi nih. I'm here for a mission, not for
leisure, bukan untuk holidays. Ya, ada pesan. Ya, kemudian lalu berkatalah ia, aku ini hamba. Aku bukan yang orang kaya, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati Tuhanku itu. Aku tuh representatif. Nah, saudara mau punya uang, mau punya harta, mau punya bisnis yang baik. Kalau saudara nggak bisa membawa diri saudara dengan baik pada orang lain, saudara mungkin akan ditolak. Tapi hamba ini udah prepare banget. Ya, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati Tuhanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Saya lanjut ke ayat 36. Dan Sarah istri Tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak-anak laki bagi Tuanku itu, anak laki-laki bagi Tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan Tuanku segala harta miliknya. Warisannya udah dikasih ke Ishak. Ya, dia lagi mau build profile of Ishak sebenarnya. Ya, Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Ya, karena perempuan Kanaan itu menyembah Tuhan yang lain, ya. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Nah, ini percakapan ini dengar sama papanya, sama mamanya, sama Laban, juga sama si Ribka sebenarnya. Ya. Kita loncat ke ayat 48. Dan kenapa saya loncat? Karena ceritanya yang tadi udah kita baca diulang persis, dan ini yang pengulangan yang terakhir kali. Kemudian berlututlah aku setelah dikasih tahu bahwa aku adalah anaknya Betuel. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allahku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku itu bagi anaknya. Nah, sekarang dealnya. Oke. Now let's make a deal. Jadi sekarang gimana nih? Apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Kasih tahu, kamu mau ngasih anakmu atau enggak. Karena saya akan pulang tanpa anak, atau saya akan pulang dengan anak, gitu aja. Ya. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Ternyata mereka bisa melihat bahwa, ya, you don't orchestrate it. God is working behind the scene for you, ya. Dan kami nggak bisa mengatakan padamu ini it's good or bad, nggak bisa. Karena kalau udah Tuhan ya Tuhan, ya udah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemudian lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah lagi yang menyembah pada Tuhan. Worship, another pillar again. Pilar yang tadi juga diulang lagi. Kemudian hamba itu ngapain? Generous lagi, mengeluarkan apa? Perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan kepada Ribka. Juga kepada saudara dan pada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Wah, Laban dapat bagian, mamanya juga bagian. Nah, ini sebenarnya bisa dijadiin bisnis nih, gitu ya. Kalau si Laban seandainya bisa tinggal 5 hari aja, mungkin kita dapat apa lagi gitu, ya. Dan 54, sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu. Nah ini dia remember his mission. Apa misinya? Cuman mencari istri buat anak, buat si Ishak. Lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi Laban, saudara Ribka berkata serta ibunya, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku. Sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kalau saya jadi hambanya, ya, dan Roh pasti setuju sama saya. Apa dicuriga? Oh, ini kan dilayani nih. Ini kan capek perjalanan, cuma dia baru nyampe, semalam tidur, terus dia mau jalan lagi. Capek kan? Mendingan kan tidur dulu, makan dulu, bener nggak? Istirahat, dilayanin, mau dipijit pak, gitu kan? Mau spa pak, ya kan? Disediain breakfast pak, makan, enak loh, tidur loh, nyaman loh. Dibandingkan harus pergi lagi jalan jauh loh.
Tapi dia ngomong apa? Dia disiplin. Ada disiplin lagi. Pillar of yang disiplin masih jalan. Dia bilang, karena dia tahu I serve the mission and I don't wanna hurt the mission. Ya, aku nggak mau nih gagal. Janganlah tangan aku. I know it's a pleasure. Aku senang ada di sini. You have given us hospitality, great hospitality. Sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Dan berikutnya, maka kata mereka, nah kan si Ribka belum pernah ditanya. Tadi baru orang tuanya doang. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini setelah apa yang terjadi? Ini kan stranger, saudara. Ini stranger. Ini bukan nggak kenal loh, stranger. Tapi hamba ini bisa mempresentasikan dirinya terhadap mission, terhadap instruction dari Bapa dengan sangat baik. Dia punya resource, provision is there, ya. What he needs to fulfill, to complete the mission ada. Dia punya barang-barang, dia punya unta, dia punya semuanya. Yang memang stewardship, jadinya dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk misi ini. Jadi pikirannya dia adalah I don't want to hurt the mission. I want the mission be completed. Ya. Dan jawabnya apa? Mau. Nah, ini dibutuhkan willingly. Willing, volunteer, dibilang saya mau. Jadi bukan hanya pernikahan kontrak gitu. Hanya cuman orang tua dan orang tua ini setuju. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Misalnya nih dia ngomong gak mau, apa yang terjadi? Gue udah ngeluarin duit 21.000, udah ngasih emas, ngasih baju, ya udahlah, hilang lah. Dan kemungkinan juga ya, pas lagi di sumur itu mungkin ada wanita yang pertama cuma ngasih dia minum, tapi untanya nggak minum, mungkin dikasih upah $200, mungkin ya, nggak tahu emas yang berapa gram. Karena dia udah bawa banyak, dia udah hitung-hitungan dong. Belum tentu yang wanita yang pertama yang berhasil, gitu. Mungkin ada juga baru satu unta nyerah, aduh mencok nih, udah dikasih lagi duit, mungkin ya. Nah, tapi begitulah yang terjadi di sini. Dan saya mau katakan the bridge connects the bride and the groom, ya enggak? The bride kalau ditambahin G jadi apa? Bridge. Jadi kita membutuhkan jembatan untuk menghubungkan antara promise dengan fulfillment. Nah, cerita yang saudara baca hari ini sebenarnya itu terulang. Patternnya terulang saat di cerita Tuhan Yesus. Saudara ingat cerita ini? Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur, ya. Dia menanyakan air. Bedanya adalah dia nggak virgin karena udah 5 suami, ya. Dan dia nggak masuk kualifikasi yang seperti yang hamba itu minta. Cuman di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Tuhan Yesus ini sedang punya mission mencari penyembah yang benar. Bapa sedang mencari penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus bilang, you are fit that requirement, you are fit. I chose you. Dan dia tuh, thank you. Dan yang terjadi, dia pergi jadi jembatan lagi. Dia menghubungkan orang-orang kampungnya itu kepada Tuhan Yesus. Dengar, lihatlah, ada orang yang kita anggap mungkin nabi, dia menceritakan sesuatu yang terjadi padaku. Dan akibatnya orang-orang di situ percaya kepada Tuhan Yesus, jadi jembatan. The bridge terulang. Dan we are the bridge, saudara. Dari Abraham, Isaac, kita ini cuma bagian kecil dari bridge yang menghubungkan buat orang lain. Dan mungkin saya ada di situ, dan saudara di sana. Kita terhubung melalui care group. Dan saudara mungkin akan terhubung dengan stranger dengan event-event, dengan sport days, atau dengan acara makan-makan 17-an. Saudara ngumpul, you are the bridge. Nah saudara dan saya itu punya misi di tempat ini,
Jadi bukan berarti, wah hidup saya kok datar-datar aja. Jangan-jangan saudara nggak menyadari bahwa you are the bridge. Ada mission yang harus saudara topang. Karena bridge itu nggak memikirkan diri sendiri. Kerjanya adalah menopang, ya menopang. Kalau dia nggak menopang, bukan fungsi bridge namanya. Ya. Dan saya mau ajak saudara bahwa hari ini stand tall, berdiri tegak, ya, untuk menopang misi dari Tuhan. Tuhan ngasih misi kepada kita, jadikanlah segala bangsa muridku. Saya mau minjem perkataan dari Pastor Daniel Hanafi ya. Udah tahu gak ada yang mau pergi, betul ya? Udah tahu gak ada yang mau pergi, ngapain sih disuruh gitu? Dari kita paling, siapa yang mau pergi? Kamu mau ke Afrika? Gak kan? Ya makanya gak ada yang mau, gak ada yang mau. Kenapa Tuhan kok nyuruh kita? Udah tahu gak ada yang mau. Dan saya suka Pastor Daniel Hanafi yang saya kasih linknya di YouTube. Kenapa bener yang gak dibuat di awal gitu tulis, barang siapa yang gak percaya Tuhan Yesus besok jam 6 pagi maka oksigen akan saya hentikan di langit tertanda Tuhan Yesus. Orang kan langsung bertobat. Oh iya bener, mau bertobat. Oh begitu, bener juga sih. Tapi kenapa kita yang disuruh? Karena memang ada fungsi kita sebagai bridge, supaya orang tuh voluntarily willing dengan free will dia ngasih bahwa ya I want to trust God, want to trust Jesus, want to follow Jesus, and juga menjadi bridge yang lain, ya. Dan mungkin ini juga jawaban kalau misalnya kita tuh nggak tahu ngapain ya, harus ngapain, itu kosong, ya. Atau saudara cuma mengisi waktu untuk scrolling, kerjanya scrolling. Sekarang ada short tuh, secara nggak langsung short, itu 1 jam, short itu 1 jam, lucu lagi, saya juga kadang lucu lagi, lucu. Nah, kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa kita ada assignment, saudara. Dan saudara yang sedang menunggu ya, mungkin saudara menunggu, saudara datang ke New Zealand nih, ya. Karena kan rata-rata datang ke New Zealand, memang udah ada yang PR, masih ada yang berusaha mencari PR, kerjaan dan sebagainya. Kalau kita menjalankan fungsi kita sebagai jembatan, provision is always there sebenarnya. Karena si hamba itu membawa barang-barang emas, unta milik tuannya. Kita itu punya assignment sebagai jembatan dari Bapa kita di surga. Ya, Bapa kita di surga itu punya assignment. Dan kita harus bisa mempresentasikan diri kita dengan sangat baik. Dan dia pasti akan kasih kita support the provision supaya nama dia itu nggak jelek. Dan kita itu bisa mempresentasikan dengan baik sehingga orang bisa, oh iya ya, ada sesuatu yang berubah daripada kamu ya. Saudara cuma cerita your story. Dulu saya hidupnya begini dan begini, dan setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya begini dan begini gitu. Atau mungkin saudara sekarang menjadi jembatan, ada teman saudara yang sakit, ada yang butuh makanan, ada yang butuh tumpangan. Coba aja gitu. Dari situ saudara nggak nyangka suatu hari saudara ketemu dengan orang yang saudara butuhkan untuk saudara go to the next level. Dan hari ini kita belajar tentang stand tall. Ada pilar yang harus saudara pegang. Coba dong tolong di pilarnya apa? Pilarnya aja yang paling terakhir. Ya. Marilah kita punya ketaatan, obedience. Obedience itu nggak mikir, nggak kalkulasi lagi. Walaupun nggak masuk akal gimana cara mencapai goal itu. Seperti yang hamba itu, dia nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan istri buat Ishak, bukan buat dirinya. Tapi dia obey, dia jalan, dan dia ada kesabaran di situ. Dia menunggu waktu yang tepat, dia mencari lokasi yang tepat, dan dia buat strategi, dan dia ada kesabaran, ya. Dan juga ada kata doa di sana. Dia berdoa, Tuhan berikanlah pada hari ini karah supaya aku sukses today, supaya aku berhasil untuk kemuliaan namamu. Dan sebenarnya ada courage, ada keberanian, ya. Kalau saudara punya sesuatu, tapi saudara nggak berani, karena penonton berkata, carilah, seek. Itu bagian kita loh, seek, mencari. Makanya mungkin ada website untuk mencari kerja namanya seek, you will find. Ask, kamu harus berani nanya, dan juga knock the door, harus berani. Jangan merasa inferior gitu kayak gue nggak bisa. No. Your identity must be
restore dulu, karena hambanya ini tahu bahwa saya mewakili Abraham, Bapak yang besar. Saudara dan saya itu anaknya Tuhan, anak raja dan segala raja yang mempunyai semuanya ini, ya, yang mempunyai semuanya ini. Bangsa-bangsa itu idenya dia, pemerintahan ada di bawahnya dia. Visa yang saudara butuhkan itu dikontrol dia. Walaupun saudara nggak setuju dengan policy pemerintah, they don't own it. Karena pemerintah di atas pemerintah kita adalah Tuhan. Saudara percaya itu dulu. Dan kemudian kemudian disiplin. Ada kata disiplin di situ. Jangan berusaha bantu main pintas gitu, potong jalan, curang, jangan. Ya. Dan juga ada generosity, murah hatilah saudara. Ya. Karena unta itu berbicara masalah melayani. Kenapa dia ngambil unta dan emas-emas? Dia gunakannya itu untuk missionnya. Unta berbicara melayani, emas dan peraknya itu berbicara mengenai generosity. Jadi kalau saudara mau punya favor, pintu terbuka, harus ada dua itu. Harus ada melayani, inisiatif, dan kemudian ada generosity. Pasti saudara akan dicari orang. Tak mungkin. You will be found by other person. Lu tau gak orang kayak gini? Nama saudara akan teringat. I know that guy. Gitu. Dan nama saudara akan tersebar kemana-mana. Pada konteks yang tepat, pada timing yang tepat, nama saudara akan disebut. Sama seperti Yusuf. Yusuf juga mengalami itu. Pada konteks yang tepat, nama dia disebut. Ya. Dan kemudian dalam worship, kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ingat bahwa waktu 1 mile, ya, waktu ada milestone udah tercapai, saudara kembali ke Tuhan. Tuhan, ini semua karena Engkau. Makasih Tuhan. Dan next juga mungkin saudara lagi lulus kuliah, ucapin syukur sama Tuhan. Ya, saudara masuk kuliah lagi, ucapin syukur ke Tuhan. Makasih Tuhan, aku bisa lewati ini semua. Ya, dan saudara mendapat pekerjaan, terima kasih Tuhan, dan sebagainya. Tapi ingat, saudara itu punya mission yang saudara support, saudara bisa support. Ya, don't hurt the mission, but support the mission. Alright? Dan saya sudah habis, mari kita bagi berdiri, kita mau menutup ibadah ini. Maukah saudara memberikan yang terbaik yang saudara miliki, yang saudara punya? Ya, apa yang terbaik di tangan saudara relatif terhadap saya, tapi itu yang terbaik yang saudara punya. Maukah saudara willingly give it buat Tuhan for His mission? Ya, coba saudara renungkan, dan ada misi daripada Tuhan yang perlu saudara jalankan. Coba mungkin 1 orang, 2 orang chat, tanyakan keberadaan mereka, apa kabar, butuh bantuan atau enggak, are you okay, pray for them. Cen hari ini gak ada karena sakit, coba pulang tanya, gimana Cen kabarnya, you need help. Coba tanya orang sekitar kita yang gak hadir. Kita gak tahu apa mereka lagi ngalami kesulitan karena gak enak, gak mau ngomong. Tanya. You're the bridge.